Selamat pagi, halo guys, kami kelompok 3 analisis sumber daya lingkungan akan membahas tentang konsep inovasi dalam pelayanan publik, prinsip dan strategi. Apa itu inovasi? Inovasi merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru atau cara-cara baru untuk meningkatkan atau mengubah suatu proses atau sistem. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat mencakup perubahan dalam kebijakan, prosedur, teknologi, atau pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, untuk menciptakan perubahan positif yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berubah. Yang terakhir, yaitu mendorong terciptanya pelayanan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya, mengenai sebuah prinsip. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan suatu transparansi dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan program pelayanan publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan juga harapan mereka, sehingga inovasi dapat menjadi lebih tepat sasaran. Program atau inovasi yang melibatkan masyarakat memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan dapat memperhitungkan kebutuhan dan juga aspirasi mereka. Dengan melibatkan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan realitas dan juga kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, mengenai kolaborasi antara stakeholder. Kolaborasi antar stakeholder mencakup kerjasama dan juga adanya interaksi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan juga yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang terkait dengan inovasi dalam pelayanan publik. Contohnya dalam stakeholder ini yaitu kerjasama antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam merancang, mendanai, dan juga menyediakan layanan publik. Selanjutnya, yang pertama, fleksibilitas dan adaptif. Fleksibilitas merujuk pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau perbedaan dalam situasi atau kebutuhan. Sedangkan adaptif mengacu pada kemampuan untuk berubah atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kondisi baru. Kemampuan untuk merespon dan mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan masyarakat atau lingkungan secara cepat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika yang terus berubah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi terkini merujuk pada pemanfaatan solusi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas dalam penyediaan pelayanan publik. Contohnya, implementasi platform e-government untuk memberikan akses satu pintu untuk berbagai layanan pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Teknologi membuka peluang untuk transformasi positif dalam penyediaannya. Selanjutnya, strategi inovasi. Yang pertama, pembentukan tim inovasi. Membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli, praktisi, dan perwakilan masyarakat. Tim inovasi bertugas untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan inovasi dalam pelayanan publik. Melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan keahlian diperhitungkan. Yang kedua, analisis dan identifikasi peluang. Melakukan analisis mendalam terhadap proses-proses yang sudah ada untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Memahami proses yang sudah ada, membantu tim inovasi untuk menemukan area-area yang memerlukan perubahan atau peningkatan. Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan ide dan masukan dapat memberikan wawasan yang berharga. Strategi inovasi selanjutnya, pengembangan prototipe dan uji coba. Membangun prototipe inovasi sebelum penerapan massal dan melakukan uji coba di lingkungan yang terkendali. Prototipe membantu untuk memvisualisasikan dan menguji konsep inovasi sebelum mengimplementasikan sepenuhnya. Uji coba di lingkungan terkendali memungkinkan identifikasi masalah dan penyesuaian sebelum diluncurkan secara luas. Contoh pengembangan prototipe dan uji coba dapat melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, identifikasi kebutuhan, desain prototipe, pembuatan prototipe, uji coba internal, perbaikan dan pembaruan, uji coba eksternal, evaluasi dan perbaikan lanjutan, pengembangan lanjutan, siklus uji coba dan peningkatan.
Contoh aplikasinya bisa dalam pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau produk teknologi lainnya. Misalnya, membuat prototipe aplikasi mobile, menguji fungsionalitasnya secara internal maupun eksternal, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan terus meningkatkan prototipe tersebut hingga mencapai versi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Evaluasi yang terstruktur membantu kita untuk memahami dampak dari inovasi serta menilai keberhasilannya. Melibatkan masyarakat dalam hal ini sangat penting. Untuk apa? Tentu untuk memastikan bahwa perspektif pengguna dalam hal ini sangat dipertimbangkan. Dan peningkatan berkelanjutan menjaga agar inovasi tetap relevan serta efektif. Dengan memahami konsep inovasi dalam pelayanan publik, pemerintah serta lembaga publik dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang responsif dan berkualitas bagi masyarakat. Inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman dan memastikan bahwa layanan publik tetap relevan dan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat. Saya Taruna Utama Morin Helena. Saya Taruna Utama Aldo Marcelino. Saya Taruna Utama Haryadi Senturi. Saya Taruna Utama Muhammad David Antoni. Saya Taruna Utama Muhilmi Wardani. Saya Taruna Utama Isyana. Semoga video kita bermanfaat.